Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jemaah Fast TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini saya Ion Sustriono kembali menyapa jemaah untuk program ngaso ngaji sore bersama Ustadz Asdi Nurholis. Yang mana pada edisi kali ini kita melanjutkan pembahasan masih seputar pernikahan. Bahkan kemarin kita sudah membahas bersama, kita sudah belajar bersama tentang ta'aruf. Dan sekarang kita melanjut proses berikutnya, yaitu nazar, dan insya Allah nanti akan dilanjut dengan khitbah. Alhamdulillah pada sore hari ini Ustadz Asdi sudah bergabung bersama kita. Kita langsung sapa beliau. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Ustadz, ketemu lagi. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia pastinya Ustadz. Alhamdulillah. Bahkan kemarin kita sudah membahas tentang ta'aruf dan kita masuk dalam proses berikutnya, yaitu nazar. Nah, sebagai rangkaian proses sebelum menikah, nazar itu sesuatu yang mungkin dirasa sangat perlu gitu, yeah. bagi apalagi yang memang belum pernah menjalani pernikahan. Nah, mungkin nanti Ustaz bisa menyampaikan terkait dengan nazar, langsung kalau waktunya cukup kita masuk dalam proses berikutnya, yaitu khitbah. Insyaallah. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih Mas Ion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Jamaah Fast TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman semua yang dirahmati Allah. Nazar ini menjadi bagian dari rangkaian ta'aruf sebenarnya. Ya, jadi ketika seseorang melakukan ta'aruf, perkenalan dengan calon, ada yang kemudian dengan tukar biodata, ada yang kemudian langsung datang, ya, untuk melihat wajah, ya. Jadi ini nazar ini berlaku untuk dua-duanya. Ya, jadi dua-duanya itu maksudnya adalah calon laki-laki, ya, dan calon wanitanya. Jadi yang laki-laki juga perlu melihat, ya, wajah calon pasangannya, yang perempuan juga begitu. Karena ini fitrah, ya. Fitrah yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya untuk kemudian menilai, melihat kira-kira ada kecocokan enggak, ya. Karena yang orang ukurannya kan di sini, ya, di face, ya, face wajah. Dan nazar itu kalau kita, ya, kalau laki-laki kan, karena laki-laki tidak pakai kerudung, ya, jadi wanita dan laki-laki lebih banyak di luar, dalam arti karena itu sebagai, ya, tanggung jawab laki-laki, dalam arti laki-laki tidak menutup diri lah. Banyak laki-laki yang kemudian kita, karena secara fitrah juga kita disuruh bekerja, kita keluar rumah, dan kemudian wanita itu bisa melihat laki-laki dengan mudah. Apalagi dengan media yang ada, ya, ada lagi melalui YouTube dan segala macam video, dan bahkan status foto di profil WhatsApp-nya misalnya foto dia kan gitu. Secara umum hari ini, ya, nazar itu sangat mudah secara umum. Di hari ini, di masa ini, karena dengan teknologi yang berkembang, ya. Bahkan mohon maaf, para muslimah pun sangat mudah menempelkan foto profilnya di status WhatsApp-nya, atau bahkan foto profil di WhatsApp-nya. Jadi laki-laki ketika dapat nomornya bisa langsung melihat calonnya. Tapi kan kemudian ada juga wanita-wanita yang hati-hati, ya. Ya, sebenarnya menjaga kehormatan itu penting, ya. Entah kita sebagai laki-laki, tapi karena laki-laki itu kan wajah itu bukan aib, ya, bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Tapi kalau wanita kan dalam kajian syariat agama kita ada yang kemudian bercadar, kan gitu, ya. Ada wanita yang kemudian memahami bahwa wajah ini aurat, kemudian mereka harus menutup wajahnya dan hanya kelihatan matanya. Nah, disinilah kemudian ada kesulitan mungkin, ya, bagi laki-laki yang ingin kemudian melihat calon pasangannya. Adapun yang kemudian walaupun, ya, kalau saya dan kita semua kan mengkaji berkaitan dengan menjaga kehormatan, iffah, ya. Iffah bagi seorang laki-laki ataupun wanita. Kalau wanita, ya, dia jangan mohon maaf mudah untuk kemudian mengekspos, ya, wajahnya. Dan itu banyak, karena gini, kalau kita bawa pada ranah akidah, ya, itu kan ada istilahnya ain, ya. Ain itu pandangan
yang kemudian di situ ada setan, panah setan ikut masuk dalam pandangan laki-laki itu, dan di situ ternyata ada sihirnya. Yeah. Ya, dengan melihat foto wajah itu bisa itu, ya karena setan kan bermain juga di situ. Yeah. Ya makanya kan sampai kemudian para pendapat dan para ulama menyebutkan adanya, dan itu juga berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW, dan sebelumnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina ayyudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Jilbab dalam makna bahasa Arab dalam terjemahan ini adalah kain kurung yang menutup dari wajah, dari kepala, ditaruh di kepala dan menutupi wajah, tangan dan dada. Itu namanya jilbab secara definisi syar'i. Maka kita sebetulnya menempatkan definisi yang ada dalam Al-Quran sesuai definisi yang difahami oleh para ulama Islam. Jangan sampai nanti bergeser, ada istilah jilbab gaul. Wah, ini jilbab kok gaul? Jadi karena gaul itu kan konotasinya kepada sesuatu yang negatif kan, kata gaul itu. Makanya kan benar, dan kita masya Allah sekali ada orang yang kemudian sampai memahami wajah itu harus ditutup ya oleh sebagian para wanita, dan dia menjaga ini bagian ifah dia menutup wajahnya. Nah disinilah kemudian ada syariat nazar ini ya, ketika calon pasangannya itu sudah ada fotonya ya kan, dan kemudian mungkin dia tidak memakai cadar misalnya gitu, itu mudah. Makanya saya bilang di hari ini mudah untuk nazar itu ya, karena nazar ini menjadi bagian dari syariat. Contohnya adalah dalam riwayat Imam Bukhari, ketika ada seorang sahabat yang kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW ya, dalam riwayat Imam Muslim itu, dia bilang, ya Rasulullah, saya ingin menikah dengan seorang wanita, kan gitu kan, makna hadis itu. Kemudian Rasul bertanya, apa kau sudah melihatnya? Bahasa Arabnya sudah nazar padanya. Beliau bilang belum. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fadhhab wanzur ilaiha. Balik lagi kamu dan lihatlah dia. Apa batasannya yang bisa dilihat oleh kita laki-laki pada calon pasangan? Hanya dua. Yang pertama wajah, yang kedua tangan. Ya, tangan ini. Karena ini yang kemudian menjadi pendapat jumhur mayoritas ulama berkaitan dengan aurat wanita itu kan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan. Nah, ini makanya dengan pendapat ini yang boleh dilihat oleh calon pasangan laki-laki itu hanya wajah dan tangan itu. Nah kan bagaimana kalau kemudian calonnya itu nggak pakai kerudung? Lah ini kan jadi pertimbangan kembali. Kan ini juga ada hubungannya dengan apa yang kita bahas sebelumnya, bahwa laki-laki ketika mencari calon pasangannya harus melihat juga kepada agamanya kan gitu. Benar. Karena harus ditutup itu, rambut tidak boleh terurai, harus tertutup kan gitu kan, bagi seorang wanita. Nah makanya ketika ada wanita-wanita yang menjaga aifahnya, menjaga kehormatannya dengan berjilbab, dan yang terlihat dan yang boleh dilihat ya sebagai calon pasangannya adalah wajah dan telapak tangan itu. Nah dari situlah kemudian ini akan menjadi tadi masing-masing juga akan memberikan tanggapan. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya, riwayatkan oleh Imam Tirmidzi itu, ketika Rasulullah SAW mengabarkan ketika melihat kepada wajah calon pasangan, khususnya laki-laki kepada wanita atau sebaliknya, fa innahu ahra ayyudama bainakum. Karena ketika melihat wajah itu, disitulah nanti engkau akan menjadikan langgeng di antara kalian gitu. Karena jangan sampai kalau sudah tidak sudah tidak cocok misalnya, ya sudah. Tapi saya juga ingatkan pada saya dan kita semua kayak kaum muslimin jamaah Fast TV, jangan wajah itu menjadi ukuran pertama kan, tidak boleh. Pokoknya kalau ukuran pertama tetap agamanya bagus. Ya. Memang kecantikan, memang kegantengan, dan itu adalah ciptaan Allah. Ya kan, tidak perlu kemudian kita merubah-rubah ini. Ya Allah ciptakan seperti ini. Yang ada ya kayak gini kan gitu. Dan ternyata pun dalam perjalanannya manusia atau hamba subhanahu diberikan pasangan masing-masing. Menurut si A ketika melihat calon si B kayak biasa aja, si C lihatnya ternyata masya Allah kan gitu. Tidak. Ya, karena relatif. Gitu. Relatifnya. Jadi itu relatif, tetapi kembali kepada apa yang kita bahas ini, nazar
atau melihat pada wajah ya calon masing-masing itu dianjurkan dalam syariat agama kita. Dan mungkin para muslimah yang memakai cadar pun ketika calonnya itu ingin melihat dan harus membuka cadarnya misalnya, itu juga harus mau. Karena ini calon suamimu. Walaupun itu juga belum, karena bilang calon kan, belum tentu menjadi suaminya. Tapi ini dalam rangka, dalam proses untuk kemudian mencari pasangan, ya dia harus membuka wajahnya di hadapan dia toh. Bahkan boleh sampai mengulang untuk melihat. Misalnya apalagi sekarang ada teknologi orang ta'aruf dengan Zoom meeting gitu ya. Dalam mazhab Syafi'i sampai disebutkan kalau memang ragu dan kemarin baru melihatnya sekilas, diulang lagi nazarnya itu boleh. Ya, misalnya ada tadi ketika dilihat, apalagi ini wanita ini tidak ada fotonya di media sosial, di status WhatsApp-nya, di foto profilnya juga nggak ada fotonya, tidak ada caranya kecuali bertemu kan. Ketika ketemu kadang wanita itu menunduk, jadi laki-lakinya nggak bisa ngelihat karena mungkin wanitanya juga malu kan gitu. Karena jarang ada laki-laki, jarang laki-laki yang melihat dia gitu wajah dia menunduk, padahal laki-laki ini ingin melihat sepenuhnya gitu wajah dari wajah calonnya. Nah ketika misalnya pakai ada ta'aruf, saya juga pernah mendampingi ta'aruf, ada walinya, bapaknya, calon laki dan perempuan pakai video call ya, pakai WhatsApp itu. Nah, si laki-lakinya saya suruh dia silakan dilihat, tapi buru-buru, udah cukup. Saya nggak lihat, ya. Saya nggak ikut lihat gitu kan. Saya taruh HP saya nggak ikut lihat, kemudian dia bilang sudah cukup. Ternyata calon laki-laki ini merasa kayaknya ada yang kurang. Ya sudah diulangi aja boleh. Dan itu masuk, artinya itu boleh dalam tuntutan syariat mengulangi untuk melihat agar kedua-duanya juga mendapatkan rasa mantap ya, mungkin bahasa kita ya, yakin untuk kemudian melanjutkan proses ya, berikutnya. Nah, ini berkaitan dengan nazar, jadi jangan sampai ya orang ingin menikah belum pernah lihat wajah calon pasangannya. Ini dihindari, jangan sampai. Ada orang yang juga sampai percaya dengan gurunya misalnya. Udah ini wanita ini soleha, kamu percaya saja. Begitu nikah ternyata dia nyesel gitu. Nyesel ya, kenapa kamu nyesel? Ya karena aku kemarin juga ngikut Pak Guru aja, katanya orangnya ternyata ada sesuatu yang membuat dia tidak serap gitu. Mungkin ya tadi dari wajahnya dan segala macamnya. Ini makanya jangan dianggap sepele, dan jangan sampai kemudian oh ya udah nggak apa-apa, percaya deh sama kamu, nggak bisa. Karena nikah kan bukan Pak Guru kita, nikah kan saya gitu. Saya kemudian harus lihat, dan itulah juga yang dikabarkan Rasulullah SAW pada sahabat tadi. Kamu udah lihat belum? Kalau belum, kembali dan lihatlah. Ini kan perintah juga. Apalagi tadi fa'innal ahra ayyidama bainakuma, karena itu kemudian akan melanggengkan kalian. Kalau kalian lihat istri, ya itu pilihan saya kan senang gitu. Istri suami yang itu menjadi suaminya, dia senang gitu, maka langgeng. Tidak tengok kanan tengok kiri, melirik kanan melirik kiri gitu kan, maksudnya kan begitu. Ini berkaitan dengan nazar. Lalu kemudian jamaah positif yang dirahmati Subhanahu wa taala kaitannya dengan khitbah ya. Khitbah itu lamaran sebetulnya. Dan khitbah ini perlu kemudian kita pahami bersama bahwa khitbah itu masih juga prolog ya. Muqaddimah. Belum ada ikatan apapun. Belum akad nikah ini belum. Makanya kan kita nasihatkan pada kaum muslimin ya, jamaah Fast TV semua, kalau sudah khitbah bukan berarti itu sudah boleh berhubungan. Ya, kedua calon itu sudah kemana-mana bareng. Ini dihindari karena ini bukan mahram, belum halal. Ya, belum halal, dan banyaklah kasus-kasus saya kira yang pernah kita temui dan kasus nyata ya, ketika mereka menganggap bahwa kalau sudah lamaran itu boleh ngapa-ngapain, dan kalau sampai terjadi hubungan intim maka itu zina. Nah kalau zina nanti ada efek hukumnya dalam agama kita. Ya malah justru kemudian hal-hal yang tadinya ingin menjadi baik jadi tidak baik, karena tadi menganggap bahwa khitbah itu sudah ada ikatan, padahal ini belum ada ikatan sama sekali. Ya, sehingga ini perlu kita pahami berkaitan dengan
khidbah ini. Nah, dalam ketentuan syariat agama kita, yang namanya khidbah itu ada hal yang perlu difahami. Apa itu? Yang pertama, jangan sampai seorang laki-laki mengkhidbah wanita yang sudah dikhidbah oleh laki-laki lain. Ya, tidak boleh seorang laki-laki melamar seorang wanita yang ternyata wanita itu sudah dilamar oleh orang lain. Ini tidak boleh. Karena Rasulullah SAW mengabarkan ya dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu la yakhtubur rajulu ya ala khidbati akhihi sampai kemudian Rasul mengabarkan hatta yunkiha aw yutraka. Ya, jadi tidak boleh seorang laki-laki melamar wanita yang sudah dilamar oleh laki-laki lain. Makanya kan kalau orang sudah ta'aruf kemudian dia sudah nazar itu ya prosesnya pada satu orang dulu inilah. Ya. Jangan ya karena ini dia berproses dengan siapapun. Wah, ini bahaya nih. Ya kan? Si wanita ini harus kalau sedang berproses dengan satu orang ya selesaikan dulu ini prosesnya. Kalau memang jadi alhamdulillah, kalau enggak ya udah baru proses yang kedua kan gitu. Kalau satu orang berproses dengan 1, 2 orang atau 3 bahkan ternyata yang orang pertama ini jadi, orang kedua kan pas pengen sudah dengan kemarin kan jadi sakit hati. Nah, makanya Islam itu Rasulullah SAW menutup pintu itu. Menutup pintu jangan sampai terjadi permusuhan, jangan sampai engkau sakiti hatiku. Kan gitu kan, engkau sakiti hatiku. Membuka PHP gitu loh kan. PHP itu kan terlalu banyak janji ya. Ngumbar janji udah lalu ternyata sudah dikhidbah sama laki-laki lain. Wah, ini dan kalau sudah yang semacam ini mesti efek negatifnya ada. Ya si laki-laki bisa balas dendam kan. Bisa menghancurkan rencana pernikahan dia karena apa? Dia sudah janji kok. Ya saya siap untuk dinikahi, silakan datang ke rumah. Pas datang ke rumah, bapaknya bilang mohon maaf mas, kemarin baru ada yang ngelamar ya. Wah, kan gitu. Wah, sakit hati dia. Ya kan? Banyak laki-laki yang cinta mati masalahnya kan gitu kan. Padahal wanita itu banyak ya. Nggak move on, udahlah cari yang lain. Kadang kalau ketemu laki-laki yang gitu cemen lo, ganti. Dunia ini banyak gitu, banyak. Makanya nggak ada gantinya, bohong kamu. Allah itu mungkin belum jodohnya aja. Makanya ini juga nasihat buat laki-laki yang sering ditolak, gitu kan? Atau diputus juga jangan, wah sampai akhirnya cinta guanya sama, dia udah punya suami kok kamu tuh gimana, lucu ya kan? Nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi makanya ketentuan syariat pun juga memberikan aturan jangan sampai ada yang melamar wanita yang sudah dilamar oleh laki-laki lain. Tunggu, kalau memang itu kamu pengen dengan dia ya tunggu. Tapi kan masuk kayak gitu deh laki-laki, ya kan? Ya bisa jadi salah informasi, ya bisa jadi yang wanita ini tidak ngabari, atau bisa jadi memang laki-lakinya tadi berambisi untuk hanya si dia saja. Ya kalau kamu sama dia tunggu aja, tunggu sampai istilahnya kalau dia ternyata nggak sampai akad dan gagal, boleh kamu maju melamar. Tapi kalau sampai sudah akad ya sudah, kamu harus mundur kan gitu. Ya. Dan jamaah Fast TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh juga ya dalam ketentuan syariat agama kita itu menkhidbah atau melamar wanita yang masih dalam masa iddah. Maka ini kan masa iddah itu kan masa di mana wanita itu diberikan waktu untuk menentukan kesucian atau kebersihan rahimnya, ya kan? Kalau dia meninggal oleh suaminya, ya kalau dia tidak hamil maka 4 bulan 10 hari, dan dia harus menunggu itu, dan tidak boleh dia menerima pinangan. Ini juga hukum penting bagi mohon maaf para wanita yang mungkin ya cerai gitu ya, atau mungkin ditinggal wafat ya, meninggal oleh suaminya. Kalau yang cerai kan sampai 3 kali suci. 3 kali suci itu bukan 3 kali haid ya, beda, hitungannya beda. 3 kali suci, jadi datang bulan kemudian kan suci pertama, datang bulan lagi suci kedua, datang bulan lagi suci ketiga. Nah, kalau udah suci ketiga
maka berarti sudah selesai masa iddahnya. Okay. Ketika dalam masa iddah itu, maka nggak boleh dia menerima pinangan laki-laki siapapun. Ini hukum. Ya. Bahkan bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, kan dia 4 bulan 10 hari. Itu hukumnya dia harus tinggal di tempat rumah suaminya di mana dia meninggal. Walaupun di rumah kontrakan seandainya begitu ya. Yang kedua, tidak boleh keluar. Kecuali dalam kondisi darurat. Dan keluarnya hanya di siang hari, tidak boleh malam hari. Ya kan? Dan tidak boleh bersolek. Kan dia masih dalam masa berkabung. Dan itu masa iddah ditetapkan dalam ketentuan syariat agama kita. Kalau wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya dan dia hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Maka ini wanita, ya para muslimah juga harus memahami masa iddah ini. Kita sebagai para laki-laki mungkin dengan dalih ingin menyelamatkan janda misalnya, tunggu dulu, selesaikan dulu masa iddahnya. Jangan menerima dan tidak boleh mengkhidbah atau melamar wanita yang masih dalam masa iddahnya. Walaupun dalam ketentuan syariat disebutkan kalau memberikan isyarat itu begini, misalnya dia mengatakan, ya kan itu disebutkan subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 235 itu, wala junah alaikum fi ma'aradtum bihi min khidbatin nisa. Kalau dia hanya mengatakan saya itu berharap mendapatkan calon yang solehah. Misalnya ini ada wanita yang dalam masa iddah, kemudian dia ngobrol gitu, ya saya juga berharap nanti pada waktunya pengen dapat istri yang solehah. Tapi tidak boleh dia mengatakan, yuk nikah yuk sama aku. Wah, nggak boleh itu. Itu kan melamar kan, mananya juga. Padahal dia dalam masa iddah. Wanita itu juga harus menjaga diri. Ya kan, jangan kemudian baru suaminya belum ada sebulan suaminya meninggal dia sudah jalan dengan laki-laki lain. Ini merusak tatanan kehidupan di masyarakat kita itu. Nah, maka ini kita ngaji fikih ya, fikih nikah itu ya, fikih nikah ada hubungannya dengan nanti juga masalah tolak ini, masalah iddah ini penting. Dan kita sedang membahas berkaitan dengan masalah khidbah ini. Dan ternyata ada ketentuan syariat agama kita yang mana tidak boleh ya seorang laki-laki mengkhidbah atau mengajukan lamaran wanita yang masih dalam masa iddahnya, masih menunggu ya, dengan ketentuan yang beda-beda tadi yang kita sebutkan di awal ya. Jamaah Fast TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi perhatian kita bersama ya. Ketentuan syariat ini perlu kemudian kita jaga dan jangan diterobos ya. Karena kan kita ini harus sami'na wa ata'na, harus istislam, harus benar-benar menerima apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan itu pasti ada kebaikan dan kemaslahatan. Ya kan? Kalau mohon maaf tadi mengkhidbah wanita yang sudah dikhidbah oleh orang lain, akan terjadi permusuhan, akan terjadi sakit hati, akan terjadi bumerang atau masalah yang lebih besar. Kalau datang kepada wanita yang belum selesai masa iddahnya, nanti akan bercampur itu. Nggak boleh. Ya kan? Kan belum tentu ini masih pada masa suci atau tidak, dan ketentuan syariat ini ada hikmahnya gitu. Jadi jangan buru-buru. Wanita juga harus menahan diri. Laki-laki juga tidak boleh kemudian datang segera ingin melamar janda itu. Misalnya dia ingin melamar itu, tunggu, sabar. Dan ketentuan syariat ini pasti ada kebaikan dan kemaslahatan untuk kita semua. Nah, inilah yang kemudian perlu menjadi perhatian, menjadi bagian dari kajian fikih kita berkaitan dengan fikih nikah ini, yang namanya ta'aruf ya. Kadang satu paket dengan nazar itu tadi, kalau memang ini proses ini ada kecocokan, dilanjut dengan melamar. Dan melamar sekali lagi yang disebutkan dengan khidbah itu hanya menentukan hari H, sehingga para calon ini belum ada hubungan apapun, belum halal nanti ketika akad nikah. Dan bagaimanakah syarat rukun akad nikah? Pekan depan. Wah, coba kita nanti bahas di pertemuan setelahnya, insyaallah. Ya Ustaz, Masya Allah, penjelasannya sangat singkat namun padat dan mudah untuk dipahami. Insya Allah. Dan semoga jamaah Fast TV apalagi yang belum menikah melaksanakan proses itu dengan sabar, Ustaz.
dengan sabar, dan semoga menjadi memang sarana untuk mendapatkan yang terbaik. Baik laki-laki maupun yang perempuan. Amin, amin, amin. Oke, nampaknya kita cukupkan sampai di sini, Ustaz. Insya Allah. Lanjut lagi pekan depan insya Allah dengan bahasan selanjutnya. Jamaah Fast TV yang senantiasa berbahagia, alhamdulillah tadi kita sudah belajar bersama terkait dengan nadzar dan hibah. Insya Allah pekan depan kita melanjutkan dalam proses berikutnya. Apa prosesnya? Ditunggu pekan depan. Terima kasih atas bersamanya. Saya Iyas Sustriana pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.